Oke, kita mulai ya. Kita lanjut yang kemarin. Kalau ada yang baru ngikutin, bisa ambil GitHub-nya, di copy, kemudian buka Android Studio, kemudian check out project from version control. Buka Git. Nah, ini di paste aja. Paste terus cobain tes, pastiin reponya benar gitu, linknya benar ngarah ke reponya. Kemudian clone. Karena gue udah ada, gue bakal ke sini. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya. Jadi nampilin avatar, username, image, postnya baru satu. Kemudian ini captionnya, dan caption ini ada username-nya. Dan data ini berasal dari data dummy di sini ya, post. Nah, data dummy ini kemudian dimasukin ke live data diambil oleh si fragment melalui view model, kemudian di set ke view di recycler view. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ada ini gue ada mau ganti UI dulu sedikit. Nah, ini kemarin gue pakai card view, tapi dikasih tahu sama Seno kemarin kalau di Glide itu bisa nampilin image yang bulat. Jadi kita ke adapternya. Nih, post adapter. Nah, kan udah ada nih, apply request option circle crop transform. Tapi si IV avatar ini masih dilingkupin oleh masih dibungkus sama card view. Kita hapus dulu card view-nya. Nah, ini card view-nya kita hapus dulu. Oke, itu satu. Ctrl Alt L biar rapi. Kemudian fontnya mau gua kecilin. Font itu di sini teks bukan. Nah, ini. Teks size-nya 12 SP. Di caption-nya juga tag size 12 SP. Oke. Nah, commit lagi. Ctrl Alt K. Oh, yang mau nanya langsung di chat ya. Oh, Ctrl K salah. Change text size to 12 SP. Nah, terus tadi Mas Fioren Nicholas, panggilan lu apa sih? Gue lupa. Nah, katanya di sini kadang marginnya katanya lebih gitu kan. Itu bukan karena margin sebenarnya, karena si post item ini root view-nya itu height-nya dibikin match parent, mungkin lupa diganti. Contohnya ini nih, post item. Nah, kan layout height-nya masih match parent. Kita ganti jadi wrap
konten. Harusnya kayak gitu. Kalau kita jalanin lagi, oke. Makasih Mas Vio, Mas Nicole. Itulah. Kalau mau nanya langsung chat ya. Oke, baru pertama kali nge-build lagi, makanya lama. Kita bisa mainan ini sekarang. DAO, DB, sama repository. Harus nampilin skema dulu kali ya. Skemanya kita bikin di sini aja. Custom size. Oke, kita kan punya activity atau fragment. Ini yang disebut UI, ya. Kadangkala bisnis logic kayak pengolahan data, ngitung, itu semua dicampur kodenya ke dalam activity atau fragment ini. Nah, ini membuat kodenya nyampur, nggak bagus. Maka dibuatlah terpisah, ya. Buat pengolahan data itu disebutnya view model. View model. Jadi si view model ini yang ngurusin bisnis logic. Tapi datanya dari mana? Jangan sampai si view model juga ngurusin data. Oke, kalau kita lihat kode yang sekarang, home fragment ini lihat, dia nggak punya data. Ya, adanya view. View. Ngurusin data ada di view model. Kalau kita masuk ke view model, nah baru di sini ada datanya. Di sini dia yang mengirimkan data ke si view lewat metode namanya getPost ini. Kemudian kita bikin mock data di sini. Nah, ini salah. Ya, harusnya bikin data di kelas yang lain yang terpisah. Makanya kita bikin namanya repository. Jadi sebelum masuk view model ada layer yang namanya repository. Tapi si repository ini dia bisa disebut layer buat ngurusin data juga. Tapi bukan berarti dia ngitung, dia melakukan logic modifikasi data. Yang dia lakukan hanyalah mendapatkan data dan mengirimkannya ke view model. Baru di view model ini bisa ditransformasi datanya sehingga cocok dikonsumsi oleh UI. Nah, karena repository ini bertanggung jawab mendapatkan data, sedangkan data sekarang ini bisa dapat dari dua tempat, yaitu dari local database, ya, dari HP, atau juga dari database remote. Sehingga skemanya bisa bercabang dari sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini sorry.
Ini DB lokal ya. Ini bisa API atau database remote dari server gitu. Nah, sekarang yang bakal kita bikin cuman DB lokal aja. DB lokal ini nanti kita pakai room ya, database-nya pakai room. Untuk mengakses room butuh satu layer lagi yang namanya DAO. Apa itu DAO? DAO itu singkatan dari Data Access Object. Data Access Object atau disingkatnya DAO. Si DAO ini hanya berupa interface yang tujuannya nyambungin kode ke si room. Ini kenapa nggak bisa diganti? Nah, kayak gitu. Oke, langsung aja kita bikin ya. Jadi kita bakal nyiapin room, data access object, dan repositorinya. Repository ini dibikin berdasarkan model yang ada. Modelnya yang kita udah bikin adalah si post. Nah, si post ini yang udah kita bikin, berarti kita bikin repositorinya. Klik kanan di repository, bikin kelas namanya post repository. Oke. Kemudian post repository ini kita bikin konstruktornya. Post repository. Konstruktornya ini harus bisa ngasih object application. Object application itu bisa didapetin dari activity atau fragment. Application. Kenapa butuh ini? Application ini dibutuhin buat nge-instance si database. Oke, sementara gini dulu. Kemudian kita bikin database-nya. Kita kasih nama post database. Terus kita bikin lagi DAO. DAO ini dia interface. Kita ganti jadi interface. Namanya berarti post DAO. Oke. Nah, belum siap nih, harus dipasang beberapa anotasi untuk support room. Bisa langsung nggak ya? Kita coba ya. Si DAO itu berarti butuh anotasi DAO. Belum ada, berarti di Gradle belum dipasang dependensi si room. Oke, bentar, gua cek dulu. DB juga sama, harusnya dikasih anotasi add room. Wah, kan belum ada. Oke, kita buka Gradle-nya. Pasang di sini. Yang terbaru 225. Oke, kita coba pasang 225. Annotation-nya juga sing now.
Udah belum? Oh, udah. Oke. Kita ke database-nya. Mana sebentar. Nah, post database. Jadi database ini harus dikasih anotasi database ya. Oh, dia punya room, Android X Room database. Kemudian dia butuh entities. Entitiesnya apa? Entitiesnya adalah post. Belum ada, ada. Ini ya, yang model post dot class. Terus dia butuh version, database versionnya kasih version 1, dan export sim-nya false. Oke, kemudian database ini kita bikin static ya. Private static post database atau disingkat postdb aja. Kemudian kasih konstruktornya. Konstruktornya berarti alt insert constructor public post database, tapi karena kita punya instance yang static, kasih static di sini. Post database get instance atau get postdb aja. Get postdb dia butuh konteks. Alt enter konteks. Kemudian kalau produk db-nya null, post db-nya sama dengan null, baru kita instance. Kalau enggak null, ya nggak usah di instance. Post db sama dengan room dot database builder, kemudian dia minta context dot application context, kemudian kelasnya post database dot class, kemudian nama databasenya. Nama databasenya kita kasih nama post database. Udah, kemudian dot build. Nah, masih error kan? Kenapa error? Satu, ini dia butuh di return postdb. Kemudian si kelas database ini butuh dijadiin abstrak. Tuh, wrong second argument katanya. Kita jadiin di sini ya abstrak. Dan kita bikin metode abstraknya juga, public abstract post DAO. Nah, post DAO-nya di sini buat ngambil post DAO. Sip. Nah, masih error. Oke, kita biarin dulu. Kita kerjain yang DAO. Nah, yang DAO itu mana sih DAO? Ini dikasih anotasi DAO. Oke.
Nah, baru di DAO ini kan kita bisa ngakses database. Akses database itu biasa yang cerut, ya, create, read, update, sama delete. Tapi lebih dari itu, asal query-nya bener aja. Misalnya kita mau masukin create, berarti kita kasih metode namanya insert. Kita mau insert apa? Insert si post. Udah gini aja, karena dia berupa interface. Tapi harus dikasih anotasi. Anotasinya ini berupa query. Kita bisa tambahin anotasi insert. Kalau konflik, diapain? Kalau konflik, ada strateginya. Strateginya ada banyak. Ada abort, ada ignore, replace. Oh, yang lain udah deprecated. Maksudnya konflik apa sih? Karena maksudnya gini, ketika kita menginsert sebuah objek itu kan harus punya primary key. Primary key-nya itu kalau di post, kita pasang si ID. Nah, kalau kita masukin objek dengan ID yang sama, itu kan konflik jadinya. Nah, ketika konflik mau diapain? Bisa abort, bisa ignore, dibiarin aja, atau replace. Saran gue di replace aja. Kemudian update, void update. Apa yang mau diupdate? Ya objek post kita update. Udah. Kemudian cerut read ya, get, delete dulu deh. Delete, void delete. Apa yang mau di delete? Post objeknya. Kemudian get. Kalau get berarti pakai query. Void enggak void. Si DAO ini dan room itu sudah support live data. Jadi apapun yang kita ambil dari database itu bentuknya udah live data. Jadi kita tinggal observe aja. Jadi kita bisa balikin live data, apa yang kita mau, list, post. Terus nama metodenya get all post. Query-nya belum selesai. Query-nya itu berarti harus string, ya. Select all from. Nah, tabelnya belum ada nih. Kita belum bikin tabel si post. Cara bikin tabelnya gimana? Kita harus bikin entity. Ya, ini kenapa error? Mungkin karena entitiesnya belum kita kasih anotasi entity. Di sini kita kasih anotasi entity, ya. Nah, kemudian si ID ini kita kasih kolom, ya, kita jadiin kolom. Kasih name-nya ID aja. Nah, gitu. Yang lain juga sama. Username, caption, image path, avatar path. Namanya samain sesuai atributnya, sesuai propertinya. Kemudian yang paling penting adalah tabel itu butuh apa tadi? Primary key. Kita jadiin si ID ini primary key. Kalau gini doang, primary key doang,
si ID ini kita sendiri yang generate. Dia angkanya berapa ID-nya. Tapi kita bisa nyuruh si room buat mengenerate ID secara otomatis. Nah, auto generate-nya true. Jadi kita nggak usah ngasih ID kayak gitu. Kita cek, kok masih error ya? Oke, bentar, gue cek dulu. Ada yang ngechat nggak? Seseorang ingin bergabung. Terima. Halo Mas Vito. Oh, ada chat. Oh, oke. Nggak ada chat lagi. Nah, ini kenapa error ya? Nggak ngaruh. Oh, karena belum nge-extend. Extend room database. Oke, sip. Jadi kayak gitu. Kita coba jalanin dulu. Ya, memang nggak ada perubahan di UI, tapi kita coba jalanin, takutnya ada yang error. Tuh kan error. Oh iya, ini belum kita selesaiin. Post. Nah, sekarang udah ada. Oke. Jadi, kalau mau get all post, kita select semuanya dari tabel post. Emang kita bikin tabel post? Bikin. Nah, ini namanya entity. Entity ini kalau kita nggak tulis apapun setelahnya, maka dia bakal bikin tabel yang namanya disesuaikan dengan nama model. Tapi kita bisa juga bikin table name di sini, gitu. Table name-nya apa? Tapi kalau nggak ditulis, dibiarin aja, dan nama tabelnya bakal jadi nama yang sesuai dengan model ini. Tadi di mana tadi? Masih database, DAO, ya DAO. Select all from post. Terus ada query lain nggak? Sebentar. Oh iya, ini udah cukup sebenarnya gini. Cuman kalau mau di sorting, kita bisa kasih order by apa, mau di sorting berdasarkan apa? Bisa ID, bisa nama, tapi lebih baik pakai ID. Integer primary key itu katanya. Terus di ordernya itu berdasarkan ID. Mau urut 1, 2, 3, 4 atau mau 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 ascending. Kalau 4, 3, 2, 1 descending. Kita pakai yang ascending aja. Oke, kita coba jalanin lagi. Nah, ada error lagi nih. Apa nih? Uses override. Oh ya, ini nanti aja notification fragment. Install. Oke, berarti udah berhasil nih. Udah berhasil menyiapkan database untuk si post. Kita commit dulu. Setup post
database. Push. Oke, karena kita udah punya database, database ini harus lewat si repository dulu. Nah, repositorinya masih kosong. Si repository ini juga bertugas untuk menginstansiate si database-nya. Jadi jangan sampai fragmen yang menginstansiate si database, tapi si repository. Oke, di setiap repository itu harus ada DAO-nya. Post DAO. Terus nah, kan si repository ini dia yang ngelola database. Pengelolaan database itu kodenya harus di thread yang lain. Artinya nggak boleh nyatu sama thread UI. Berarti kita harus bikin kode supaya si database, supaya pengelolaan database itu asinkronus. Bisa pakai handler atau bisa juga pakai executor service. Executor service, oke. Kita jadiin private. Nah, kemudian di instantiate di sini post DAO sama dengan DB. Ya, kita harus mengakses DB-nya di sini buat mengambil DAO-nya. Tapi DB ini di database, nah ada di sini nih post DAO, ya kan? Berarti kita harus instantiate dulu database-nya. Harus manggil get post DB dulu. Jadinya post database post DB atau DB aja langsung boleh. DB sama dengan post database dot get post DB, masukin application. Ya udah kayak gini. Baru di sini bisa manggil si DAO. Nah, terus executor service sama dengan executors mana ya? Executors dot new single thread. Ya, kita bikin yang single thread aja. New single thread executor. Oke. Nah, kita udah bisa akses DAO di sini. Berarti kita udah bisa manggil si insert, update, delete, dan get all post. Caranya gimana? Caranya kita bikin metode di sini. Ini kita jadiin public. Terus kita bikin metode public juga. Misalnya mau insert. Mau insert apa? Insert post. Post sama dengan nggak sama dengan kurung buka kurung tutup insert void ya, karena dia nggak ngereturn post dao dot insert post. Nah, kalau kita langsung manggil kayak gini, ini langsung error nih. Kenapa error? Karena ada di thread yang sama dengan thread UI. Makanya kita butuh bantuan si executor service ini. Jadinya panggil insert harus di dalam executor service dot execute. Nah, di sini ada runnable karena kita udah pasang lambda. Kontrol spasi, pasang lambdanya. Nah, di sini baru pasang post dao dot insert post. Nah, kayak gitu. Kita bikin juga buat yang lain.
Ini buat update, ini buat delete. Update, berarti ini juga update. Insert, delete ya. Delete. Yang ini juga delete. Terakhir, yang buat ngeget. Kalau yang buat ngeget, nggak butuh thread yang berbeda, bisa di thread yang sama. Berarti kita kan dapatnya live data list post get all post return post dao dot get all post. Ya, sip. Jadi deh. Ini repositorinya. Ya. Jadi dari repository itu ngakses ke DAO, dari DAO yang ngakses ke database. Sama kayak layer yang ini. Nah, tadi. Ini ya. Jadi database lokal, room, ke DAO, kemudian ke repository, baru si view model ini yang ngambil data ke repository. Caranya gini. Home view model. Ya, ini nggak lagi kayak gini, tapi langsung return. Oh ya, repositorinya kita panggil dulu berarti. Post repository, post repository. Kemudian di sini post repository sama dengan post repository sama dengan new post repository. Dia itu butuh application. Nah, tapi kan nggak ada nih, si home view model nggak punya application. Kita tambahin di sini application. Nah, kayak gitu. Ini kita pindahin dulu ke sebuah metode. Get mock gitu ya. Nah, get post ini bisa langsung return post repository dot get all post. Udah tinggal gitu doang. Kalau kita jalanin, harusnya kosong karena belum ada apa-apa di database. Oh, harusnya error. Karena home view model ini kita belum kasih application. No, kan nge-crash. Nge-crash dia. Nge-crash, kita cek crashnya di mana, error. Kemudian cari Ctrl F, fatal. No, cannot create instance. Nih ya. Cannot create instance home view model. Karena si home view model yang ada di home fragment ini mana sih? Ini ya. Nah, belum ngasih application. Makanya harus kita ganti nih metode ini. Metode ini harus kita ganti jadi kita harus bikin dulu yang namanya view model factory. Ya, kita bikin dulu. Kita bikin package.
kasih nama util, klik kanan di util, new, Java, kasih nama view model factory. Superclassnya apa? Superclassnya dia nge-extend new instance factory. Nah, kayak gini. Di sini kita bikin konstruktornya dulu. Konstruktornya private view model factory. Gue gedein dulu. Nah, view model factory, dia harus nerima application, baru kita bikin si application ini jadi global. Application sama dengan application. Pindahin kursor ke yang merah, kemudian Alt Enter, pilih Create Field supaya jadi global. Kemudian kita bikin instance dari si view model factory-nya, public static view model factory get instance. Dia harus nerima application. Kemudian kalau view model factory-nya sama dengan 0, baru kita instantiate. View model factory sama dengan new view model factory, kasih si application, return view model factory. Merah kan? Alt Enter, create field. Nah, dia baru kebikin kayak gitu. Belum cukup nyampe di sini, kita harus nge-override method create-nya. Jadi kan tadi ini nge-create nih. Nah, ini tuh dia nge-create si view model, tapi default dia nggak bisa nerima parameter. Kita harus override supaya bisa nerima parameter. Pasang public. Karena kita punya banyak view model, kasihnya objek T aja. Dia nge-extend ke view model. Jadi semua kelas yang nge-extend view model boleh masuk sini. Bentar. Oh, udah dibikinin. Jangan super create model class, tapi kita cek dulu if model class dot is assignable dari kita udah punya home view model, ya kan? Dot class. Kemudian kita balikin return T itu type, new home view model, kasih si application-nya, application. Tapi kalau nggak ada, ya udah bikin ini aja. Jadi nggak perlu pakai application model class gitu. Palingan nanti kalau belum kita pasang error gitu kan. Bentar, ini kenapa kuning? Uncheck. Oh ya, kalau ini kita line-nya kita hapus aja nggak apa-apa. Try to generate
kasih anotasi uncheck. Sebentar, gimana cara naruh? Oh, suppress warning. Ya, biar linnya nggak ganggu. Jangan sering pakai suppress warning ini, kecuali sesuatu yang kalian ngerti aja. Uncheck. Nah, warningnya hilang. Sekarang kita balik lagi ke home fragment. Jadi nggak kayak gini. Kalau gini doang, di create-nya bakal lari ke sini nih, ke bawah. Set. Kita harus bikin, sebentar. Nah, kita bikin method ya, private aja. Kita mau balikin dia sebagai home view model. Kasih nama obtain view model. Kemudian dia harus nerima application. Terus panggil si view model factory-nya. Factory sama dengan view model factory.get instance yang tadi kita bikin. Kasih si application. Oke. Application dia harus nge-return. Return factory.create. Nah, baru type-nya kita kasih. Type-nya mau apa? Home view model.class. Nah, obtain view model ini kita panggil. Kita kasih anotasi dulu, nggak boleh balikin null. Oke. Nah, ini kita bisa ganti jadi obtain view model. Application-nya dapat dari mana? Dari get activity.get application. Kayak gitu. Kita jalanin dulu ya. Pagi-pagi masih bengek. Ada pertanyaan nggak? Gue lihat dulu. Kayaknya gara-gara belum extend. Ah iya bener, belum extend. Thank you. Nah, kosong kan? Kenapa kosong? Ya karena ngambil dari mana home view model. Nih, dari home view modelnya itu masih kosong di sini. Get all post-nya dari database masih kosong. Gimana supaya ada? Supaya ada ya harus masukin ini ke database. Tapi kita commit dulu ya. Tadi apa sih? Setup post database. Tadi kita melakukan setup repository. Setup post repository. Oke. Nah, supaya ada si ininya, kita masukin ke database. Caranya gimana? Kan kita udah punya insert tuh. Post repository.insert. Langsung aja kita masukin postnya di sini. Jadi nggak usah lagi pakai list.
Kita bikin yang baru deh. Get mock ini get mock list, ini get mock doang, jadi cuman satu. Balikin si post. Nah, insert, siapa yang mau kita insert? Get mock, balikannya post ya. Oke, kita jalanin. Nah, ada satu, ya kan? Ada satu. Berarti kalau mau nampilin banyak gimana? Ya insert aja terus. Insertnya kan jadinya banyak ya. Kita mau insert itu sekalian listnya aja gitu. Gimana caranya? Pengennya yang ini nih, yang ada 3. Bisa get mock list. Kan error kan ya? Kenapa? Karena si repository belum ada nih yang nerima list. Ya kita bikin aja yang nerima list. Berarti di sini mintanya list. Nah, di sini udah nggak error, ya kan? Nanti dapatnya yang 3 post ini. Tapi errornya di DAO karena DAO belum support. Kita bikin dia support. Insert, kita copy, insert. Nah, dia harus nerima list juga. Tapi di DAO itu kalau kita masukinnya list biasa Java, dia bakal error. Maunya adalah iterable. Iterator apa iterable ya? Iterable kayaknya. Kita coba ya. Satu, 2, 3, 4. Kenapa 4? Ya tadi kan kita udah masukin 1, ditambah masukin 3 yang di sini. 1, 2, 3 gitu. Oke. Database-nya udah jadi. Ada pertanyaan nggak? Selanjutnya kita bikin UI lagi, yaitu nge-add post. Tadi kan kita masukin datanya di kode ya. Kita mau masukin datanya dari UI. Oke, kita commit dulu ya. Add mock data, add code to generate mock data. Oke, kita mainan UI lagi di sini. Berarti di sini kita pasang button buat akses kamera ya. Dia harus bisa ngambil kamera. Kemudian kamera atau galeri. Kemudian tambahin caption. Udah 2 itu aja berarti. Berarti butuh button, image view aja, sama edit text. Oke, kita bikin ya. Aduh.
kita ngurusinnya itu di dashboard. Oh, dashboard ini belum kita ganti nih. Kita ganti dulu jadi add post refactor. Kita buka add post fragment, add post view model, betul. Nah, yang view model ini kita samain juga. Atau bikin UI-nya dulu deh, bikin UI. Nah, sip. Ini kita gedein. Seperti biasa, pakai linear layout aja. Text view-nya kita hapus. Kita butuhnya adalah image view. Image view-nya ini match parent. Head-nya wrap content. Kasih src drawable IC launcher. Kasih adjust view bound-nya true biar gede. Shoot. Terus ada edit text. Match parent, head-nya web content. Apalagi ya? Hint. Image caption. Ini butuh orientation vertikal. Kasih padding 10 dp. Oh, satu lagi button. Button match parent. Wrap content. Teksnya save. Supaya ke bawah kita bikin linear layout lagi. Match parent, height-nya 0 dp. Kasih weight 1. Masukin ke sini. Kemudian kasih gravity bottom. Oh, salah. Kasih gravity center. Tapi ini kasih gravity bottom. Yes. Ini bisa kita kasih margin 10 dp juga biar agak naik. Nah, gitu. Buttonnya kita gedein misalnya 60 dp. Nah.
kita jalanin. Kayaknya kita udahin dulu aja ya. Guanya udah mulai bengek. Wah, tapi error. Oke, kita benerin dulu errornya. Nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai ini. Ini juga nggak usah. Kosongin aja dulu. Jalanin. Nah, gitu. Ini kalau diklik nanti buka kamera atau galeri. Kemudian ini bisa nulis caption. Kemudian nge-save. Oh, save-nya kurang naik nih. Harus dinaikin. Oke, kayak gitu. Kita sudahi dulu. Guanya udah mulai bengek. Nanti gua upload ke YouTube part-part selanjutnya sampai ini selesai. Oke? Oke, bye. Dimana ini matiinnya ya?